sisi sebelah kanan untuk menjelaskan materi mereka dulu. Untuk nama Ibu persilakan membaca buku. Oke, untuk nanti apa materi kalian? Kubus. Kira-kira kubus. Apa yang kalian ketahui tentang bangun ruang kubus? Apa? Sisi. Oke. Sisi. Kubus memiliki sisi. Ayo angkat tangannya. Apa aja yang terdapat pada kubus? Angkat tangannya. Memiliki apa, Pak? Memiliki sisi. Memiliki sisi lagi. Memiliki luas permukaan lalu. Memiliki rusuk lagi. Memiliki titik sudut ya. Mencari apa kita biasanya? Volume. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang kubus. Kubus itu adalah bangun ruang yang terdiri dari 6 sisi, yang mana sisinya itu berbentuk persegi. Jika bentuk sisinya persegi panjang, maka itu dikatakan adalah balok. Tapi jika itu berbentuk persegi, maka itu dikatakan kubus. Untuk kubus sendiri, rumus mencari kubus volumenya sama dengan S pangkat 3. Mencari luas permukaannya, apa rumusnya? Apa rumusnya? Apa rumusnya? 6 kali S pangkat 2. Bertanya, kenapa? Kenapa? Karena kubus memiliki 6 sisi. Itu ingat. Mencari luas permukaan kubus yaitu 6 kali S pangkat 2 karena kubus memiliki 6 sisi. Sampai sini paham? Nah, kemudian kayaknya gampang kalau kita mencari volume kubus jika diketahui sisinya. Contoh, jika S sama dengan 5, berapa V, berapa LV? Kenapa bisa 125? 5 pangkat 3 atau sama dengan 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Sedangkan LC-nya 6 kali 5 kali 5. Berapa ini? Ayo. 150. Berapa? 150. Oke. Nih. Kemudian, adakah yang tahu apabila diketahui volume kubusnya, kita harus mencari sisi dan mencari luas permukaan? Adakah yang tahu? Belum? Oke. Untuk itu, Ibu akan jelaskan cara mencari sisi apabila diketahui volumenya. Sebagai contoh, sebuah kubus memiliki volume sama dengan 110 592. Tentukan S, tentukan LP. Luas permukaan Ibu singkat dengan LP. Oke? Nah,
Tiga angka pertama kira-kira berapa kali berapa kali berapa yang hasilnya 110. Tidak boleh di atas 110, boleh di bawah 110. Nah, dalam cara ini jawabannya tidak boleh di atas 110, boleh di bawah 110. Berapa kali berapa? 4 kali 4 kali 4 kali 4. Maka di sini caranya kamu buat 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Sudah? Setelah itu kalau kamu kurangkan nanti, berapa ini kurangannya? 0 kurang 4? Nggak bisa, jadi 10 kurang 4. Nah, sisa tinggal berapa? 10 kurang 6? 4. Lanjut. Nah, cara cari kedua, lihat bilangan akhir angka berapa? 2. Untuk itu, kamu cari perkalian yang senada. Contoh senada itu contohnya 2 kali 2 kali 2, 3 kali 3 kali 3. Seperti itu. Berapa kali berapa yang angka satuannya harus ada angka 2. 8 kali 8 kali 8. Maka di sini 8 kali 8 kali 8. Maka hasilnya 512. Maka di sini catat 4 saja. Siap. Sini. Maka untuk itu kamu boleh tes, coba kalikan 48 dikali 48 dikali 48, benar nggak hasilnya? Oke, nah untuk itu coba sekarang ini ibu bagi ada 3 kelompok. Sekarang kamu kerjakan soal nomor 1. Tulis soalnya nomor 1. Nomor 1, berapa volumenya jika S sama dengan 6? Nomor 2, berapa sisi kubus? Berapakah sisi sebuah kubus apabila bentar ya. Apabila volumenya 274 625. 274 625. 2 soal.
Itu yang menyebabkan ketika kita memegang listrik yang ada di rumah, itu kita tidak kolektif. Karena memang aliran yang sudah dialirkan ke dalam rumah itu sudah dikurangi tingkat kebesarannya. Tidak seperti yang ada pada gardu yang ada di luar. Gardu yang ada di luar atau kalau gardu yang ada di daerah lingkungan itu adalah satu gardu untuk menghidupkan satu komplek listrik yang ada di lingkunganmu. Jadi kalau misalnya coba kamu perhatikan mulai hari ini, nanti untuk tugas kamu coba perhatikan adakah gardu di daerah tempat tinggalmu. Kira-kira catat dulu soalnya yang menjadi tugas rumah. Kira-kira gardu di daerah tempat tinggalmu berapa jaraknya dari rumahmu? Oke? Berapa rumah dia dari rumahmu? Jangan kamu tengok. Oke? Kalau ibu gardu itu di sebelah rumah, tulis gitu. Gitu dia. Iya. Nah, untuk itu sekarang setelah kita mengajarkan ya, karena memang wali kelas mereka saat ini tidak masuk. Jadi untuk itu silakan kamu kerjakan soalnya. Oke. Untuk 6B sudah dapat jawabannya? Sudah. Siapa kira-kira yang bisa menjawab? Oke. Kalau nomor 1 gampang ya kan? Oke, untuk soal nomor 1. Jawaban nomor 1. Apa jawaban nomor 1? 200. P-nya sama dengan 216. LP-nya berapa kira-kira? LP-nya berapa? Iya, LP-nya tetap 216. Kok bingung? Kan dia tetap S, kan tetap itu ya kan? Kan bilangannya ini. Jadi sudah yang tetap ini. Oke, nomor 2. Siapa jawab nomor 2? Cuma perempuan aja, laki-laki gimana? Dapat tadi ya? Belum? Oke. Siapa? 6, 2, 5. Oke, silakan. Sudah paham semua? Sudah, Miss. Sudah. Ibu harap semuanya bisa mengerti cara mencari rumus dengan metode cepat. Jadi untuk matematika sendiri, untuk materi matematika, biarkan jangan stuck pada satu soal. Kamu membutuhkan cara singkat, cara cepat, biar soal itu bisa kamu jawab. Itu dia kelemahan dari anak SD. Ketika satu soal sudah tidak bisa, kamu akan malas cari soal yang lain. Ya kan? Ya. Maka untuk itu coba mulai dari sekarang. Kamu boleh lihat di YouTube, di TikTok, bagaimana cara hidup cepat dengan versi yang ada di situ. Dan praktekkan. Setelah itu, coba mulai sekarang. Ibu ingatkan sama kamu, latih gaya ingatmu menghitung dengan otak. Seperti yang ibu buat tadi. Latih. Bilangan satuan aja dulu, bilangan satuan. Dan usahakan untuk akar kuadrat itu kamu hafal dengan otak juga. Supaya apa? Itu akan membantu kamu di kemudian hari. Tapi nanti kalau bilangannya agak banyak, boleh menggunakan yang lain. Tapi kalau misalnya kamu sudah melatih dengan daya ingat, makin gampang kok mengerjakan. Oke, sampai di sini untuk tugas
semuanya sini maju ke depan. Mimpi doanya. Oke, untuk semuanya, Ibu akhiri pelajaran hari ini. Selamat siang.